Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A program studi pendidikan fisika 2020 akan menyampaikan materi mengenai superposisi gelombang interferensi. Sebelumnya, anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama, Jasmine Cupit, Amaratirta dengan NIM K23200403. Yang kedua yaitu Kenya Fuhrar dengan NIM K23200446. Yang ketiga yaitu Lailatul Bilqisah dengan NIM K23200448. Dan yang terakhir yaitu Maidiana Syafitri dengan NIM K2320051. Untuk topik pertama yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai banyak fenomena alam, salah satunya gelombang. Contohnya, pada suatu permukaan air yang tenang, diberikan suatu gangguan, misalnya dengan melemparkan batu ke permukaan air tersebut, maka akan terjadi suatu gelombang air seperti ombak yang ada di lautan. Selain itu, apabila kita mempunyai tali yang salah satu ujungnya diikatkan pada sebuah pohon dan ujung satunya diberi getaran, maka pada tali tersebut akan terjadi sebuah gelombang yang bergerak bolak-balik sampai tali tersebut berhenti bergetar. Maka dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium tanpa disertai perambatan partikel-partikel mediumnya. Gelombang dapat digolongkan berdasarkan medium perambatannya, antara lain gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan perubahan amplitude, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Menurut Siswanto tahun 2009 halaman 2. Apabila dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama, maka gelombang-gelombang tersebut akan datang di suatu titik pada saat yang sama, sehingga terjadilah superposisi gelombang. Artinya, simpangan gelombang-gelombang tersebut di tiap titik dapat dijumlahkan, sehingga akan menghasilkan sebuah gelombang baru. Hasil superposisi dua gelombang atau lebih akan menghasilkan interferensi konstruktif, atau interferensi positif, dan juga interferensi destruktif atau negatif. Menurut Tipler Paul A. tahun 2001 halaman 482. Selanjutnya adalah pengertian superposisi gelombang interferensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lailatul Bilqisah. Baik, masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu pengertian superposisi gelombang interferensi. Gelombang yang dihasilkan oleh suatu benda tidak selalu berupa gelombang tunggal, tetapi bisa saja merupakan superposisi atau gabungan dari dua atau lebih gelombang tunggal. Superposisi dari sejumlah gelombang tunggal dapat dihitung dengan menjumlahkan tiap-tiap simpangan. Superposisi gelombang merupakan penjumlahan dua gelombang atau lebih yang dapat melintasi ruang sama tanpa ada ketergantungan satu gelombang dengan yang lain. Elastisitas medium akan mempengaruhi bentuk gelombang yang dihasilkan, menurut Jens tahun 2015. Salah satu sifat gelombang adalah adanya gejala interferensi gelombang. Interferensi merupakan proses superposisi gelombang. Interferensi gelombang terjadi jika dua buah gelombang atau lebih yang koheren bertemu pada suatu titik. Interferensi ini akan saling memperkuat, atau interferensi konstruktif, jika fase gelombang pada titik tersebut sama dan akan saling memperlemah. Kemudian, interferensi destruktif, jika fasenya berlawanan, menurut Siswanto pada tahun 2009. Gambarnya dapat dilihat di samping, yaitu merupakan grafik superposisi gelombang. Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi agar terjadi interferensi yaitu kedua gelombang harus koheren, yaitu kedua gelombang memiliki beda fase yang selalu tetap, sehingga kedua gelombang memiliki frekuensi yang sama. Beda fase dari kedua gelombang ini bisa 0, tetapi tidak harus 0.
Kedua gelombang harus memiliki amplitudo yang hampir sama, jika tidak interferensi yang dihasilkan kurang mencolok. Pola interferensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama interferensi saling menguatkan atau konstruktif. Terjadi bila kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 2 kali amplitudo tiap gelombang. Yang kedua, interferensi saling melemahkan atau destruktif. Kedua gelombang saling memperlemah atau meniadakan. Terjadi bila kedua gelombang yang berpadu berlawanan fase. Amplitudo gelombang paduan sama dengan 0. Untuk submateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jasmine Cupit. Baik, untuk materi kedua yaitu persamaan matematis. Jika dua atau beberapa buah gelombang melewati sebuah medium, maka persamaan gelombang resultannya adalah jumlah dari persamaan gelombang-gelombang tersebut. Hal ini disebut sebagai superposisi gelombang. Sama halnya dengan dua buah gelombang sinus pada tali yang identik, maka penjumlahan secara matematis dari gelombang tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Y1 sama dengan A sin Kx min omega T. Y2 sama dengan A sin Kx min Bt per V plus V. Kemudian mengingat kembali bahwa K sama dengan 2 pi per lambda dan omega sama dengan 2 pi per T. Dan penjumlahan sinus dalam matematika sebagai berikut. Sin alfa plus minus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus minus beta, cos setengah alfa plus minus beta, maka Y sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan A sin Kx min omega T plus A sin Kx min omega T plus V. Yang kemudian menjadi Y sama dengan 2A cosinus V per 2 kali sin Kx min omega T plus V per 2. Yang kemudian menjadi Y sama dengan 2A cos V per 2 dikali sin Kx min omega T plus V per 2. Yang rumus akhirnya menjadi Y sama dengan A sin Kx min omega T plus V per 2. Hasilnya adalah persamaan gelombang sinus juga dengan nilai amplitudo, yaitu A sama dengan 2A cos V per 2. Melihat persamaan gelombang sinus akhir pada superposisi, kita mendapatkan bahwa jika nilai V atau fase awal gelombang adalah 180 derajat pada gambar B, maka amplitudo gelombang gabungan sama dengan 0. Dalam keadaan demikian, maka gelombang tersebut mengalami interferensi saling melemahkan atau interferensi destruktif. Akan tetapi, jika nilai V atau fase awal gelombang adalah 0 derajat pada gambar A, maka nilai amplitudo gelombang gabungan menjadi maksimum. Dalam hal ini, gelombang mengalami interferensi saling menguatkan atau interferensi konstruktif. Untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh Mediana. Baik, selanjutnya adalah penerapan superposisi gelombang interferensi. Yang pertama adalah pada tangki riak. Gelombang hakikatnya adalah proses perpindahan energi. Perpindahan energi yang berupa gelombang tersebut dapat berupa proses perpindahan memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama difraksi, yang kedua interferensi atau superposisi, dan yang ketiga adalah dispersi. Dua gelombang atau lebih yang melewati suatu medium dalam waktu bersamaan akan mengalami interferensi. Hasil interferensi tersebut berupa gelombang yang merupakan superposisi linear gelombang-gelombang tersebut. Simpangan suatu gelombang pada suatu titik atau fase suatu gelombang dengan fase gelombang lain sangat menentukan pola interferensi. Gelombang-gelombang yang sefase menghasilkan interferensi konstruktif, sedangkan gelombang-gelombang yang fasenya berlawanan akan menghasilkan superposisi destruktif. Untuk yang kedua adalah redaman propagasi pada kanal wireless. Pada umumnya, sinyal yang diterima pada titik penerima adalah jumlah dari sinyal langsung dan sejumlah sinyal terpantul dari berbagai objek. Pada komunikasi mobile, refleksi akan disebabkan oleh koefisien refleksi, lintasannya, dan juga tergantung pada sudut gelombang pantul, akan berubah magnitud dan fasanya, tergantung pada datangnya gelombang.
Jadi, antara sinyal langsung dan sinyal pantulan akan berbeda dalam hal amplitudo, tergantung dari magnitud koefisien refleksinya. Fasa yang tergantung pada perubahan fase, refleksi, serta pada perbedaan jarak tempuh antara gelombang langsung dan gelombang pantul. Kondisi terburuk terjadi saat gelombang langsung dan gelombang pantul memiliki magnitud yang sama, serta berbeda fase 180 derajat. Pada kondisi yang demikian, terjadi saling menghilangkan antara gelombang langsung dan gelombang pantulnya, atau disebut complete cancellation. Berikut adalah contoh soal dari superposisi gelombang interferensi. Contoh soal yang pertama adalah dua gelombang sinusoidal identik, bergerak pada arah yang sama sepanjang dawai teregang, saling berinterferensi satu sama lainnya. Amplitudo Ym dari masing-masing gelombang adalah 9,8 mm dan beda fasa V antara keduanya adalah 100 derajat. Lalu berapakah amplitudo Y aksen M gelombang resultan karena interferensi dan apakah jenis interferensinya? Kita akan mengidentifikasi, diketahui, dan ditanyanya apa. Nah, untuk diketahuinya yaitu Ym panjang gelombang adalah 9,8 mm dan beda fasa atau P-nya adalah 100 derajat. Lalu kita mencari Ym aksennya. Karena mereka identik, maka mereka memiliki amplitudo yang sama. Sehingga amplitudo Ym aksen dari gelombang resultan diberikan dengan persamaan Ym aksen sama dengan 2Ym cos setengah V. Yang mana kita mensubstitusikan ke dalam persamaan tersebut sehingga dihasilkan 13 mm. Lalu untuk jenis interferensinya adalah interferensi menengah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh soal 2. Dua gelombang sinusoidal dinyatakan oleh fungsi gelombang sebagai berikut. Yang pertama, Y1 sama dengan 5 meter sin V kali 4X min 1200T. Yang kedua, Y2 sama dengan 5 meter sin P 4X min 1200T min 0,25. Di mana X, Y1, dan Y2 dalam meter, dan T dalam detik. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah amplitudo gelombang resultan? Yang kedua, berapakah frekuensi gelombang resultan? Kemudian penyelesaiannya yaitu, fungsi gelombang yang dihasilkan memiliki bentuk Y sama dengan 2A0 cos V per 2 sin Kx min omega T plus V per 2. Kita mencari yang pertanyaan pertama yaitu mencari amplitudo dengan rumus A sama dengan 2A0 cos V per 2 sama dengan 2 dikalikan 5 kali cos min V per 4 dibagi 2 sehingga menghasilkan nilai amplitudo sebesar 9,24 meter. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu mencari frekuensi dengan rumus F sama dengan omega per 2P sama dengan 1200 pi per 2V menghasilkan frekuensi sebesar 600 Hz. Untuk contoh soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kenya. Baik, selanjutnya contoh soal 3. Seutas tali panjangnya 80 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/4 Hz dan amplitude 12 cm, sedangkan ujung yang lainnya terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan kecepatan rambat 3 cm per sekon. Pertanyaannya, tentukan amplitude gelombang hasil interferensi di titik yang berjarak 53 cm dari titik asal getaran. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu kita cari panjang gelombangnya dulu, di mana lambda sama dengan V per F, atau kecepatan dibagi dengan frekuensi, di mana kecepatan telah diketahui pada soal sebesar 3 cm per sekon dan frekuensinya yaitu 1/4 Hz, maka panjang gelombangnya sebesar 12 cm. Untuk yang kedua, kita cari nilai K-nya dengan rumus K sama dengan 2Pi per lambda. Dihasilkan nilai K yaitu 2Pi per 12 cm pangkat negatif 1.
Untuk menentukan amplitudo gelombang stasioner, menggunakan persamaan amplitudo gelombang stasioner AS sama dengan 2A sin KX, di mana amplitudenya diketahui pada soal 12 cm, kemudian nilai K-nya 2pi per 12 dan nilai X-nya yaitu 27 didapat dari 80 cm dikurangi 53 cm, maka amplitudo gelombang stasioner yang diperoleh yaitu sebesar 24 cm. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine Cupit. Baik, untuk contoh soal yang keempat yaitu dua gelombang sinusoidal identik bergerak pada area yang sama sepanjang dawai teregang, saling berinterferensi satu sama lainnya. Dengan amplitude YM dari masing-masing gelombang adalah 9,2 mm dan gelombang resultan suatu amplitude sebesar 4,9 mm. Pertanyaannya, berapakah beda fase dalam radian? Untuk penyelesaiannya, Y aksen M sama dengan 2YM kosinus setengah V. Di sini ketahui bahwa Y aksen M itu sama dengan 4,9 mm. Kemudian disubstitusikan dengan sama dengan 2 kali YM-nya kita diketahui 9,2, jadi disubstitusikan dikali kosinus setengah V. Kemudian dioperasikan dengan hasil akhir V sama dengan 2 kosinus 2 kosinus pangkat min 1 4,9 per 2 kali 9,2 mm atau sama dengan 2,189 radian. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Maaf.